Baik, selamat pagi semuanya. Kita di sini akan memulai perkuliahan yang pertama. Jadi yang minggu pertama kita lebih ke pengenalan dulu terkait mata kuliah, kontrak kuliah. Nah, untuk pertemuan ini yaitu pertemuan satu dan 2 yang akan saya rangkum menjadi satu, kita lebih spesifik ke materinya. Jadi di pertemuan satu ini kita akan membahas tentang 4 subtopik, yaitu algoritma, arsitektur komputer, pengantar Python, dan interpreter dan compiler. Harapannya setelah sesi yang minggu pertama ini selesai, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip algoritma dan dasar Python. Untuk lebih lengkap terkait Python akan dibahas di sesi praktikum. Di sini kita lebih ke teori, namun mungkin akan sedikit ada demo jika memungkinkan. Baik. Karena mungkin slide-nya ini agak terlalu banyak ya, jadi rancu saya lihat dah. Saya sudah buat versi GitHub-nya. Jadi sebenarnya bukan GitHub ya, Markdown gitu. Jadi di sini kalau kita lihat, saya sudah tulis kembali beberapa definisi dan istilah yang ada dalam minggu pertama. Jadi nanti bisa diakses ya di GitHub saya, Lugo Blogger. Saya akan tuliskan di grup kalau mungkin ada yang ingin tahu. Jadi dalam minggu ini kita akan membahas 4 topik. Nah, di sini kita bisa baca, mungkin tulisannya terlalu kecil ya. Saya akan besarkan terlebih dahulu sebentar. Zoom in. Oke, mungkin kurang besar. Zoom in lagi. Zoom in. Ini sepertinya cukup. Nah, mata kuliah ini sebenarnya kalau dibilang algoritma dan pemrograman tuh kurang tepat ya. Jadi kalau kita lihat bukunya, jadi ada buku referensi utamanya itu Severance kalau nggak salah ya. Jadi di buku referensinya sebentar itu ada di sini. Jadi Severance 2016. Severance 2016 Python for Everybody. Jadi itu referensi utamanya. Nah, buku ini tuh lebih spesifik menjelaskan tentang Python. Kalau kita berbicara tentang algoritma, itu sangat luas. Ada bukunya yang lebih bagus itu, sebentar. Bukunya itu Introduction to Algorithm. Itu dipakai di semua negara. Introduction to Algorithm. Karangannya Corman kalau nggak salah. Ya, Thomas Corman. Ini buku standar untuk belajar algoritma. Tapi mungkin buku ini terlalu informatik ya. Jadi lebih ke arah informatika, dan saya tahu mahasiswa di kelas L ini ada yang dari bisdik, ada yang dari statistik. Tapi kalau memang pengen tahu tentang algoritma itu apa, saya menyarankan untuk membaca ini. Karena di perkuliahan ini kita hanya mungkin tidak menyentuh ya, kalau saya kira itu lebih ke permukaan saja. Jadi bisa dibilang perkuliahan itu lebih ke pengantar pemrograman menggunakan Python. Seperti itu. Nah, di akhir semester nanti, di akhir perkuliahan ini, di minggu ke-16, itu diharapkan kalian mampu menyusun program Python, baik dalam bentuk CLI, Command Line Interface, atau GUI, Graphical User Interface. Nah, di sini ada 12 topik dari perkuliahan ini, yaitu ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, yang 8 ini ada minggu ke-9, 10, 11, 12, 13. Nah, minggu 14, 15 itu digunakan untuk asistensi. Jadi yang ingin menanyakan terkait progres, yang ingin menanyakan terkait bagaimana, mungkin ada masalah ketika menyusun program, itu bisa ditanyakan lewat asisten atau saya di minggu ke-14, 15. Tapi mungkin setelah UTS nanti ada sedikit progres ya, bagaimana mungkin di setelah UTS, bagaimana progres proposal kalian, seperti itu. Tidak perlu khawatir, nanti akan dibantu. Jadi harapannya tetap semangat untuk belajar ya. Jadi rasa ingin tahunya itu harus ditingkatkan.
Baik, jadi ada 12 topik ini dan tiap topik ini akan dibagi dalam subtopik. Nah, di minggu yang pertama, minggu ini kita akan belajar ada 4 subtopik. Jadi algoritma, ini saya tulis ya. Algoritma. Algoritma. Jadi kalau mungkin ada yang penasaran ini apa ya, Pak? Ini namanya Markdown. Jadi untuk menulis lebih efisien, jadi membuat notes, nanti otomatis dia akan terbentuk seperti ini. Kalian tidak perlu khawatir tentang layoutnya. Mungkin yang tertarik akan saya jelaskan nanti ya setelah perkuliahan. Nah, di sini kita ada subtopik, 4 subtopik: algoritma, arsitektur komputer, pengantar Python, dan apa itu interpreter dan compiler. Nah, pertama kita bicara algoritma. Algoritma itu luas ya. Nah, di sini di slide ini kenapa saya tulis kembali slide-nya? Harapannya nanti kalian ketika mengerjakan soal UTS itu kalian paham, karena kalau tidak salah soal UTS-nya itu lebih ke definisi-definisi seperti itulah. Saya tidak terlalu suka soalnya, tapi yang bikin soal bukan saya, jadi saya berharap kalian bisa mengerjakan. Nah, supaya kalian bisa mengerjakan, saya beri sedikit bantuan terkait notes untuk definisi-definisi algoritma itu apa, terus logika itu apa, seperti itu. Nah, di sini saya berikan definisi algoritma, mungkin agak berbeda ya dari di slide. Kalau di slide kita lihat di sini algoritma, kemampuan manusia untuk berpikir. Nah, sebenarnya kurang tepat ya. Ini bukan definisi algoritma. Saya nggak tahu ini dapat dari mana. Nah, definisi algoritma itu sebenarnya adalah tahapan instruksi yang jelas yang dirancang untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau melakukan tugas tertentu. Jadi, algoritma itu identik dengan instruksi. Tahapannya jelas, instruksi itu tahapan ya. Oh, maaf. Instruksi itu langkah-langkah. Langkah-langkah itu memiliki tahap kan. Pertama hitung ini, hitung ini, hitung ini. Jadi langkah-langkah itu tidak sembarangan ada gitu. Nah, itu dirancang tahapan itu untuk menyelesaikan masalah atau melakukan tugas tertentu. Kalau misalnya menyelesaikan masalah, contohnya kayak Google Search Engine, dia menyelesaikan masalah pencarian. Bagaimana dia mencari website dari mungkin jutaan website atau miliaran website yang ada di dunia dengan cepat. Itu masalahnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Karena kalau miliaran makin banyak makin lama, ternyata kan kita tahu Google Search Engine cepat. Dan atau melakukan tugas tertentu, jadi dia hanya melakukan tugas ya, sama seperti Search Engine, dia hanya mencari gitu, mencari. Lalu habis itu ada algoritma lagi yang untuk menampilkan hasilnya ke dalam website, yang waktu kita mengetikkan Google query-nya atau inputan kata pencarian, maka akan ditampilkan hasilnya. Nah, Google itu perusahaan algoritma, jadi berbasis pada algoritma ya, Google Search Engine. Dan beberapa anak perusahaannya juga masih berbasis pada algoritma. Jadi algoritma itu adalah, yang ini saya jelaskan tahapan instruksi, tapi sebenarnya lebih dari itu. Dia adalah peninggalan dari masa lalu kita yang sampai sekarang masih kepakai dan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan banyak hal. Jadi membuat pekerjaan kita makin efisien gitu. Kita tidak lagi perlu bekerja keras karena kita telah menemukan cara yang efisien untuk melakukannya. Dan algoritma itu dia harus hubungan dengan komputer ya, dia bisa seperti algoritma mencuci pakaian. Apa yang dilakukan kalau kalian menggunakan mesin cuci, ya kalian harus ambil pakaiannya. Mungkin pakaiannya perlu dibalik, kemudian masukkan ke dalam mesin cuci, tuangkan deterjen, tuangkan pelembut pakaian, lalu setting mesin cucinya seperti apa untuk pakaian ini, kemudian tekan on atau jalankan run ya, kemudian mesin cuci akan berjalan dengan sendirinya. Nah, setelah itu kalian dapat cucian yang setengah kering, dan kemudian kalian jemur. Setelah jemur kalian ambil dan selesai, seperti itu. Nah, itu algoritma mencuci dengan bantuan mesin cuci. Nah, di mesin cuci sendiri itu punya algoritma, yaitu algoritma untuk mencuci secara otomatis ketika pengguna itu memasukkan input. Nah, itu algoritma. Jadi hampir semua yang kalian lakukan, yang kita lakukan, itu pasti berkaitan dengan algoritma. Nah, algoritma itu tidak bisa lepas dari logika. Jadi mungkin yang di sini tidak ada dari kelas saya ya, matematika diskrit. Jadi kalau yang dari matematika diskrit kita belajar logika. Nanti mungkin yang kelas A dari
SI itu akan belajar matematika diskrit, akan belajar logika. Mungkin IF akan belajar madis di semester 2. Saya tidak tahu statistik sama bisdik. Saya harap kalian kalau mau tertarik bisa sit in ya, jadi duduk di kelas SI atau kelas informatik. Jadi logika itu cabang ilmu matematika. Jadi matematika itu luas ya, nggak cuma kalkulus 1 2, nggak cuma matematika SD SMP SMA kalian, nggak. Jadi dia memuat cabang ilmu yang disebut dengan logika. Jadi bagaimana suatu hal itu bisa dianalisis secara runtut sistematis. Contohnya seperti kalimat, itu kita bisa tahu kalimat itu benar atau salah. Sama seperti algoritma, urutannya, tahapannya itu bisa tidak logis gitu. Jadi algoritma yang baik itu algoritma yang kita bisa tahu tahapan-tahapannya, itu bisa kita mengerti dan masuk akal. Jadi nggak lompat, nggak tiba-tiba seperti itu. Mungkin ada beberapa algoritma yang memiliki trik, tapi trik itu sebenarnya bisa dijelaskan secara logika. Artinya tahapannya dari A ke B itu ada langkahnya, nggak serta merta lompat, ada penghubung gitu. Nah logika itulah yang menjadi jembatan penghubung itu. Nah di sini ini adalah definisi secara umum logika. Dan untuk memahami algoritma kalian perlu kuat logikanya. Jadi ketika ngelihat kaitan A dan B ini kalian tahu jembatannya. Oh ini dari mana, ini dari mana. Kalau itu tidak dapat, saya rasa sangat susah untuk memahami algoritma. Nah kemudian yang ketiga adalah penalaran. Nah penalaran ini sebenarnya adalah definisi yang ada di sini. Jadi yang ada di sini itu bukan algoritma tapi penalaran sebenarnya. Saya tidak tahu ya ini kenapa. Jadi saya buat lebih sederhana buat kalian. Silakan dilihat di GitHub ini. Jadi penalaran itu kemampuan manusia untuk berpikir dengan akal. Akal ini pikiran kita. Jadi kita punya pengetahuan ya. Jadi kita tahu dari A ke B itu bagaimana. Nah itu akal yang kita gunakan tentang suatu permasalahan. Jadi misalnya kita melihat masalah bagaimana membuat kopi. Nah, ketika disuruh tolong buatkan kopi, kalian tahu oh cara buat kopi, ambil bubuk kopi, panaskan air, tuangkan bubuk kopi, tuangkan air panas, selesai. Itu semua dituangkan di gelas seperti itu. Yang menghasilkan sebuah solusi, dapat dibuktikan dan dapat diterima akal. Jadi solusinya tadi gelas kopi kalau contoh tadi membuat kopi. Nah, tapi ini definisinya kurang rigid ya, rigid tuh kurang pas kalau menurut saya. Ada lebih penalaran yang versi bahasa Inggris ini lebih bagus, kayak the cognitive process, proses kognitif. Ada proses kreatif ya, contohnya kayak menggambar. Kognitif ini jelas runtutannya sistematis dan semua manusia punya cognitive process dan itu bisa dilatih through which a person systematically analyze a problem, apply logical thinking. Jadi systematically dia tuh menganalisis masalahnya, kayak lihat masalah ini tuh apa sih intinya gitu. Itu analyze a problem systematically. Jadi ada panduannya, mungkin ada kaidah-kaidah sudah dipelajari. Terus apply logical thinking. Nah itu tadi yang logika jelaskan. Jadi untuk melihat masalah itu di apply logical thinkingnya. Kalau saya punya kayak gini, kalau saya bawa ke sini bisa nggak gitu. Jadi kalau saya putar ke sini bisa nggak, seperti kayak lihat Rubik Cube. Jadi misalnya saya putar ke sini akan ke bawah ke solusinya nggak gitu. Jadi ada sedikit percobaan. Jadi mencobanya pun tidak serta-merta iseng ya, tapi ada acuannya. Dan arrive at a solution that can be demonstrated to be valid and statistically acceptable. Dan bisa ditunjukkan bahwa langkah-langkah yang kalian buat dalam menyelesaikan masalah itu bisa dibuktikan, tidak serta-merta ujuk-ujuk seperti contohnya bumi datar gitu kan. Apa ya, pembuktiannya itu lompat gitu. Karena sebenarnya kalau mau dibuktikan ya bumi bulat, ada pembuktiannya, ada tahapan-tahapannya yang jelas dan bisa diuji. Setiap tahapannya itu tidak lompat, tidak serta-merta ujuk-ujuk ke sini, tapi ada jembatannya. Jadi nggak lompat pemikirannya. Nah itu algoritma itu didasarkan pada logika dan penalaran itu. Jadi logikanya untuk jembatan, penalarannya itu untuk ngebangun algoritma itu. Misalnya kalian punya masalah, kalian untuk membangunnya, jadi ada banyak jalan untuk menyelesaikannya, tapi mungkin ada jalan yang paling efisien. Nah itulah butuh penalaran atau reasoning. Oke, itu ada 3 ya konsep dalam algoritma. Jadi 3 hal itulah yang
membuat algoritma itu sampai sekarang menjadi kajian studi yang sangat menarik. Saya sendiri sangat suka membuat algoritma gitu. Karena mempermudah hidup kita dan kadang kita bisa ada rasa kepuasan ketika kita bisa menyusun algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya saya bekerja di data visualization, jadi visualisasi data. Ketika saya ingin memvisualisasikan suatu proses dan saya bisa buat proses visualisasinya dan saya paham setiap step by stepnya dan benar dan sesuai dengan teori, dengan hipotesis, dan ya mungkin ada yang dapat hasil baru yang mungkin bisa menambah ke teori, itu sangat menyenangkan. Meskipun secara finansial tidak menambah apapun, tapi secara pengalaman itu menambah keahlian kepada kita. Nah, itu algoritma. Ya mungkin kalau ada pertanyaan kan silakan tanya di kolom komentar ya. Jadi silakan tanya apa yang bingung gitu. Atau tanya di grup WA silakan. Nah, berikutnya adalah syarat algoritma. Jadi ada 3. Ya sebenarnya ini nanti akan diperlengkap di ciri-ciri algoritma ya, tapi nggak apa-apa. Saya berikan di sini, siapa tahu nanti keluar di UTS. Bukan saya yang bikin soal, jadi harap pahami definisi-definisi ini karena mungkin akan keluar di dalam pilihan ganda, soal pilihan gandanya. Nah, syaratnya algoritma itu harus memiliki 3 hal ini, 3 komponen: input, logika, tapi lebih tepat dikatakan prosedur yang logis, dan output. Jadi kalian punya input, kalian punya output, bagaimana menjembatani input dan output ini. Contohnya tadi kayak pencarian Google, inputnya apa? Kata kunci yang kita berikan. Outputnya adalah website yang relevan. Nah, logika atau prosedurnya seperti apa? Jadi bagaimana ketika user memasukkan kata kunci, dia mendapatkan website yang relevan. Nah, itu sangat rumit dan itu mungkin menghabiskan puluhan tahun untuk membuat Google Search Engine itu, dan kalian butuh studi yang dalam kalau pengen tahu di balik. Tapi sebenarnya gagasannya simpel gitu tentang Google Search Engine ini. Mungkin kalau sempat nanti akan saya tunjukkan bagaimana Google Search Engine ini bekerja. Itu 3 syaratnya. Lalu domain, ruang lingkup algoritma. Jadi algoritma itu, kalau kita bicara algoritma memang luas ya. Saya bisa bikin kuliah isinya cuma algoritma doang. Jadi nggak ada Python-nya, nggak ada contoh masalahnya, tapi lebih ke teori algoritmanya. Nah, sampai sekarang saya juga masih belajar algoritma itu. Nanti kalau kalian mungkin tertarik, silakan baca buku Cormen yang Introduction to Algoritma, itu sangat-sangat bagus buku itu. Jadi menjelaskan tentang algoritma secara spesifik, tidak bergantung pada bahasa pemrograman. Nah, ini domainnya yang bisa kita kaji dalam algoritma, yaitu program. Jadi representasi formal, ini formal ya, representasi formal. Sebentar saya perbaiki. Representasi formal dari suatu algoritma. Jadi dengan menggunakan, ini bukan enggan ya, dengan menggunakan ya. Jadi representasi formal itu tidak casual ya, artinya tidak, saya susah mendefinisikan. Jadi formal itu rapi ya, kayak ada aturannya, tidak serta-merta ujuk-ujuk bikin gitu, tapi ada aturan tertentu yang harus diikuti. Nah, program itu adalah representasi formal dari suatu algoritma. Jadi kita punya algoritma, punya prosedur, punya tahapan instruksi. Bagaimana kita menyatakan itu dalam suatu program dengan menggunakan bahasa pemrograman. Misal contoh yang kita gunakan Python. Ini tadi seperti membuat kopi, bisa nggak kita nyatakan itu perintah pembuatan kopi ke dalam bahasa Python. Yang pertama, siapkan gelas, siapkan bubuk kopi, siapkan air, panaskan air, masukkan bubuk kopi ke dalam gelas, masukkan air panas ke dalam gelas, mungkin diaduk, kemudian selesai. Nah, programnya seperti apa? Kalian bisa tuliskan step-step itu ke dalam Python. Tapi Python tidak akan menciptakan kopi gitu, karena Python adalah program yang menghasilkan suatu output informasi gitu. Misalnya kalian, yang paling enak mungkin Google Search Engine ya. Jadi algoritmanya adalah algoritma pencarian, tapi ketika diimplementasi ke dalam program itu
mungkin menggunakan JavaScript, itu menggunakan C. Jadi saya juga tidak tahu bagaimana Google Search Engine itu diimplementasikan, tapi mungkin dia menggunakan bahasa pemrograman C ya, karena itu yang menurut saya paling cepat ya. Jadi kita bisa studi programnya, jadi bagaimana mengimplementasikan algoritma ini efisien mungkin, semaksimal mungkin gitu. Karena algoritma diimplementasikan ke program itu tidak serta-merta tinggal di copy paste ya, tapi harus ditranslate dulu. Ada trik-trik yang harus kalian pelajari juga. Nah, itu kemampuan teknis itu penting. Ketika kalian dapat masalah, dapat algoritma, kalian transfer ke dalam bahasa Python. Kita akan pelajari itu. Lalu yang kedua adalah prosesnya. Jadi aktivitas menjalankan langkah-langkah dalam algoritma. Jadi itu biasanya disebut kompilasi. Jadi bagaimana runtutannya menjalankan algoritma itu. Itu juga ada objek kajiannya. Jadi gimana menjalankannya supaya efisien gitu. Yang ketiga adalah algoritma itu sendiri. Jadi tahapan itu ada kajian studinya juga. Jadi kalau mau belajar misalnya algoritma pencarian, itu banyak banget jenisnya algoritma pencarian, searching algoritma itu ada banyak. Lalu ada kajian lagi berdasarkan masalahnya. Jadi tadi masalahnya adalah bagaimana mencari website yang relevan dari miliaran website itu ketika diberikan input dari user. Itu masalahnya. Jadi kalian bisa juga mencari masalah mungkin yang sama dari pencarian, contohnya mungkin mencari nama mahasiswa di ITK dengan nama depan seperti ini. Kan ITK banyak ya berapa mahasiswa, tapi dengan sangat cepat gitu. Nah itu sudah ada programnya, jadi kalian tinggal pakai ya. Kalau kalian nanti akan belajar database, itu database sudah menyediakan fitur untuk melakukan pencarian itu dengan cepat. Nah kalian bisa studi masalahnya. Jadi pekerjaan algoritma itu luas. Jadi kalian bisa kerjasama, mungkin yang bagian masalah ini dari orang bisnis digital, jadi dia masalah bisnis, kemudian orang informatika bisa mengerjakan algoritmanya, kemudian prosesnya itu bisa proses bisnisnya, bisa orang SI, SOP-nya mungkin bisdik juga bisa, lalu statistik juga mungkin dari algoritmanya melihat, atau bukan statistik, mungkin lebih ke data ya, jadi menyediakan data itu bagaimana mengolah data itu, atau nanti output dari program itu menghasilkan data seperti apa. Jadi bisa melibatkan banyak hal dalam pengerjaan algoritma ini. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Nah ini contoh algoritma, jadi ada di dalam slide minggu pertama. Kalau kalian lihat di sini, yaitu contoh algoritma menukar isi gelas teh dan kopi. Nah, di sini saya tulis, di sini adalah gambarannya ya. Nah, di sini saya tulis, sediakan satu gelas kosong, kita beri label gelas X. Kita namakan gelas berisi teh T dan gelas berisi kopi K. Pindah isi gelas T, yaitu teh, ke gelas X, maka gelas T kosong. Nah, kemudian gelas K yang berisi kopi, kita pindahkan ke gelas T, karena gelas T sudah kosong, maka kita bisa isi dengan isi gelas K, yaitu kopi. Nah, akhirnya gelas K kosong. Gelas K kosong bisa kita isi dengan gelas X yang tadi berisi teh. Akhirnya gelas K berisi teh dan gelas teh berisi kopi, dan gelas X kosong. Jadi ada perantara, yaitu gelas X. Kita nggak bisa langsung tukar berbarengan gini ya, tumpah gitu. Tapi kita nanti lihat ya, di dalam Python tuh ada trik. Kita tidak perlu menggunakan intermediate variable. X ini adalah disebut intermediate variable gitu. Jadi kita bisa menukarkan secara langsung. Tapi sebenarnya di balik itu Python menggunakan intermediate variable. Nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian berikutnya adalah ciri-ciri algoritma. Nah, di sini ada berapa ini? 6. Ini lebih detail lagi daripada syarat algoritma. Jadi mungkin sebenarnya kita langsung fokus ke ciri-ciri bisa ya. Cuma kenapa saya kasihkan semuanya? Takutnya ketika UTS nanti keluar. Seperti sebutkan syarat-syarat algoritma, sebutkan ciri-ciri algoritma. Nah, seperti itu kalian langsung bisa lihat di sini di catatan ini. Nah, ciri-cirinya ada 6. Jadi memiliki input, memiliki output, bersifat pasti, sifat terbatas, efektif, dan independen. Nah, di sini sudah saya jelaskan ya, input suatu algoritma harus mampu menerima beberapa masukan, output juga. Jadi silakan dibaca ya input output ini.
Dan kemudian ini yang penting ingin pasti, jadi algoritma itu memiliki instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Jadi kita nggak bisa nyusun, lemparkan misalnya tuangkan gelas X seperti yang tadi ke suatu gelas kosong. Kosong yang mana gitu, kata atau yang gelas kopi ta, gelas teh seperti itu, gelas teh ta. Jadi harus jelas tuangkan ke gelas mana, terbatas. Jadi algoritma itu harus selesai, tidak boleh, ya sebenarnya dia boleh infinite terus jalan terus, cuma kan ada kalanya kita ingin berhenti dan memberikan hasil. Kecuali program yang terus berjalan, contohnya kayak server ya, sampai sekarang server terus berjalan. Ya mungkin dia berhenti ketika dia sudah mati, terus diganti lagi server yang lain seperti itu. Seperti kalau kalian mungkin ada yang bermain Bitcoin, jadi penambangan Bitcoin gitu, itu harus terus jalan ya penambangannya, nggak boleh berhenti. Tapi secara umum algoritma itu pasti berhenti, prosesnya harus stop di suatu titik memberikan hasil. Bersifat terbatas, oh ini yang tadi, terus efektif, jadi harus ringkas, jadi tidak boleh redundant. Redundant itu berlebihan, jadi instruksinya terlalu berlebih, sebenarnya bisa dipangkas, jadi harus benar-benar efektif. Karena kita keterbatasan resource atau sumber daya dari komputer itu sendiri, dari mesin itu sendiri. Lalu bersifat independen, jadi ketika kita membuat algoritma, itu tidak bergantung kepada bahasa pemrograman. Contohnya seperti Google Search Engine, mungkin dia diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman tercepat yaitu C, tapi bisa jadi bisa diimplementasikan ke bahasa pemrograman yang lain. Nah kemudian struktur algoritma, jadi ada 3 struktur algoritma. Yang pertama runtunan, sequence, selection, dan repetition. Jadi ada 3 itu, runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Setiap algoritma, nggak semuanya, pasti memiliki salah satu komponen ini. Jadi runtut, tidak tidak bolak-balik kacau, itu enggak. Jadi dari sini ke sini ke sini ke sini itu tuh jelas. Ya meskipun mungkin langkahnya tidak tidak bisa kita pahami langsung, kita baca paham nggak, tapi ada langkah yang jelas dari A ke B gitu, tidak serta-merta langsung ke C, tapi pasti ada intermediate-nya gitu. Dan urutan itu ya nanti mungkin yang dari SI akan belajar pemrograman terstruktur, jadi kita bisa lihat strukturnya, runtutannya. Kalau kita mengeksekusi program itu baris per baris itu kita bisa jelaskan urutannya, oh ini dari sini, oh ini dari sini. Nah contohnya seperti ini, algoritma penukaran dua bilangan, sama seperti penukaran teh dan kopi. Jadi ada urutannya, di sini ada 6 urutan. Pertama deklarasikan variabel, masukkan nilai A dan B, jadi isi nilai A dan B itu, jadi gelas teh diisi teh, gelas K diisi kopi. Kemudian ada gelas C sebagai tempat menukar. Lalu yang kedua dari struktur algoritma itu ada pemilihan, ada branching, jadi percabangan. Nanti kita akan belajar tentang percabangan. Jadi ketika kita menjalankan runtunan tadi, ada kalanya step itu bercabang. Jadi misalnya percabangan itu bisa dilihat dari lompatan, pindah ke sequence yang lain. Jadi ini sebenarnya kalau mau digambarkan 1 ke 2, 2. Oh maaf, ini saya jelaskan dulu. Ini adalah algoritma penentuan bilangan bulat. Jadi misalnya diberikan 3, itu bilangan bulat ya. Misalnya 3,5 itu bukan bilangan bulat, itu bilangan desimal. Nah misalnya tentukan nilai untuk variabel X, misalnya X kita isi 3. Jika X ini bukan, maka lakukan langkah. Jika X habis dibagi 2, ini bukan bilangan bulat ya, ini bilangan genap. Maaf. Jadi ini saya koreksi lagi. Contoh algoritma penentuan bilangan genap. Jadi seperti itu ya, di slide itu banyak typo ya. Coba kita lihat di slide, dia apa? Penentuan apa dia? Dia penentuan bilangan bulat gitu. Jadi bilangan bulat itu beda ya sama bilangan genap. Jadi yang dikerjakan sini adalah penentuan bilangan genap. Jadi mohon dimaafkan ya, slide-nya banyak salah. Bukan saya yang buat, jadi saya pun mungkin buat bisa salah. Jadi makanya di sini saya jelaskan satu persatu. Jadi bagaimana cara menentukan bilangan genap? Jadi kalau dia habis dibagi 2, maka dia bilangan genap. Kalau tidak habis, maka dia bukan bilangan genap.
Nah, di sini tidak ada mungkin lebih tepatnya ini saya harus tambahkan lagi ya. Penentuan, jadi jika X maka lakukan langkah 4. Cetak nilai X merupakan bilangan, oh maaf, jadi gini, program ini tuh akan memberikan nilai. Jadi misalnya kita masukkan nilai, kalau dia bilangan genap maka dia akan dicetak. Kalau dia bukan bilangan genap maka dia tidak akan dicetak. Seperti itu programnya. Jadi di sini kita lihat setelah 1 dijalankan, kita isi misalnya X sama dengan 3, X habis dibagi 2, tidak. Maka kita lanjut ke 3. Jika tidak, jadi 2 ini pertama dijalankan, tapi karena yang ini tidak dipenuhi, maka kita lanjut ke yang 3, maka lakukan langkah 5 gitu. Jadi langsung lompat selesai. Nah, seandainya X kita isi 4, itu habis dibagi 2, maka dari 2 kita lompat ke 4, dicetak nilai 4 tadi. Jadi seperti itu. Jadi ada percabangan ya. Jadi dari 1 ke 2 ini bisa ke 2, 4 atau 2, 3, 5 gitu. Jadi 2, 3 terus 5 gitu. Mungkin tidak seperti ini ya kalimatnya, mungkin saya koreksi lagi. Jika X habis dibagi 2 maka lakukan langkah 4. Coba saya lihat di slide, benar nggak? Oh ya benar. Jika tidak maka lakukan langkah 3. Iya benar. Baik, itu yang pemilihan. Berikutnya ada pengulangan. Jadi ini salah satu keunggulan komputer. Dia dapat melakukan pengulangan sebanyak yang kita definisikan. Itulah yang membuat komputer itu sangat berguna. Karena manusia itu sangat bosan melakukan hal yang berulang-ulang. Nah, kalau komputer bisa melakukan berulang-ulang, itu membantu pekerjaan kita. Contohnya tadi seperti Google Search Engine, dia bisa melakukan perulangan. Jadi diberikan input kata kunci berapapun, dia bisa melakukannya. Ya bayangkan kalau di balik Google Search Engine itu ada manusia yang enggak kan gitu. Ada manusia yang menerima inputan terus dia nyari dari 1 miliar website, itu kan nggak mungkin. Jadi ada komputer di balik itu yang secara otomatis mencari website. Nah, di sini contoh pengulangan adalah algoritma penjumlahan bilangan dari 1 sampai 9. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dijumlahkan semua. Nah, pertama atur nilai X menjadi 1, kita definisikan variabel X. Kemudian tambahkan nilai X saat ini dengan, oh maaf ini ada yang kurang ya. Dengan 1. Dengan 1. Tambahkan variabel X dengan 1. Nah, ketika X kurang dari 10, lakukan langkah 2. Jadi diulangi lagi kita tahapan yang sebelumnya. Tambahkan lagi X dengan 1. Ini salah saya. Tambahkan X dengan, jadi ini bukan algoritma penjumlahan bilangan 1 sampai 9, tapi algoritma penjumlahan bilangan 1 sebanyak 9 kali. Jadi ini akan dilakukan sebanyak 9 kali. Benar nggak ya saya? Pertama dia X1. X saat ini kan 1 ya. Tambahkan nilai X saat ini dengan 1. Maaf, ini salah sebenarnya. 1, kemudian dia 2, dia menambahkannya 8 kali. Berarti kan 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 8 kali dia menambahkan. Penjumlahan bilangan, bukan ya, algoritma penambahan bilangan 1 dengan 1 sebanyak 8 kali gitu. Nah, 8-nya ini diperoleh dari mana? Dari langkah 2, 3 ini yang berulang sebanyak 8 kali. Karena pertamanya kita isi 1 ya, kemudian kita tambahkan 1. Itu tahapan yang pertama. Nah, karena X-nya itu sudah 2, di sini kita tes ya, X kurang dari 10. Jadi kita punya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pas yang ke-9 ini ada 8. Dari 2 ke 9 kan 8. 8 perulangan. Makanya ditambahkan 1 sebanyak 8 kali. Nah, inilah perulangan seperti ini kita membuat komputer itu sangat powerful, ngebantu pekerjaan kita. Nah, itu algoritma. Jadi keuntungan algoritma itu bisa melakukan perulangan itu.
Ada 3, runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Berikutnya arsitektur komputer. Ya, saya nggak tahu materinya lompat ya dari algoritma kemudian arsitektur, tapi ini penting juga kita tahu tentang komputer ya. Mungkin dari sebagian kita sudah tahu ya, ada komputer tuh ada CPU. Jadi kalau kalian bongkar laptop tuh ada chip di tengah yang ada kipasnya. Biasanya kalau di laptop itu dia ada heatsink ya. Jadi kayak dilapisin logam. Nanti kipas itu akan mendinginkan logam, nanti logam itu menghantarkan panas, yaitu dingin itu tadi ke dalam ke atas CPU. Itu kalau di laptop, makanya laptop tuh bisa tipis. Tapi kalau di dalam desktop yang PC besar itu biasanya ada kipasnya di atas CPU. Nah, itulah tempat pengeksekusian semua operasi perhitungan, semua kerja komputer itu dilakukan oleh CPU. Ada lagi main memory, yaitu menyimpan data sementara, bisa volatil atau non volatil. Volatil itu artinya kalau kita restart komputer, data kita hilang di memori itu. Sama seperti di komputer, OS itu operating system akan baru, ya mungkin yang disimpan adalah state-nya, keadaan terakhir yang disimpan oleh user. Nah, itu biasanya disimpan di secondary memory seperti hard disk. Lalu ada software itu yang mengolah semuanya. Hardware itu yang manajemen komponen yang berada dalam komputer. Kalau ada software cuma ada hardware aja, kita nggak bisa menggunakan komputer dengan maksimal. Lalu ada input output, bagaimana kita berkomunikasi dengan mesin itu. Dan ini mungkin yang zaman sekarang sangat penting adalah jaringan network. Jadi komputer sekarang itu terhubung semua. Jadi smartphone kalian itu juga komputer ya, karena di situ dia ada CPU juga. Cuma dia komputer smartphone lah, telepon cerdas. Jadi dia sangat spesifik, tapi kita bisa program smartphone itu. Dulu mungkin smartphone nggak bisa diprogram, jadi dirilis dari pabrik ya sudah terima. Meskipun sebenarnya kalian mau program bisa, kalian tancapkan beberapa kabel data gitu, terus kalian bisa program di dalamnya. Tapi mungkin lebih mudah yang sekarang yang smartphone. Jadi ini arsitektur komputer. Kalau kalian mau belajar lebih dalam, sebenarnya ada arsitektur komputer tuh lebih kajian topik sendiri ya. Ada mata kuliahnya tentang sistem operasi kalau nggak salah ya. Komputer arsitektur di teknik elektro gitu. Jadi bagaimana kita ngebangun komputer itu. Dan komputer tuh pasti punya komponen ini. Dan ini membuat komponen ini tidak sembarangan ya, ada dasarnya. Yaitu kalau kalian ingin belajar tertarik bagaimana sih kok orang mendefinisikannya CPU, memori, kenapa kok nggak yang lain? Itu ada alasannya juga. Jadi ini adalah manajemen informasi yang paling efisien dan bagaimana berkomunikasi yang paling efisien antara mesin itu dengan manusia. Nanti yang tertarik silakan cari di Google, namanya Neumann Arsitektur. Jadi itu arsitektur komputer. Kalau kalian pengen ngebangun komputer, mungkin ada yang tertarik ya, pindah jurusan electrical engineering, silakan. Jadi nggak ada yang melarang seperti itu. Nah, berikutnya ini di sini ada pengantar Python. Nah, di sini saya akan balik ke slide. Nah, nanti mungkin kalian akan menggunakan PyCharm. Nah, di sini kita menggunakan VS Code ya. Saya sendiri pribadi sangat suka dengan VS Code. Kenapa? Ringan gitu. Ya mungkin nanti pakai PyCharm, silakan yang pakai PyCharm, tapi saya menyarankan pakai VS Code kalau laptopnya tidak terlalu kencang gitu. Tapi di praktikum nanti kan di lab ya, itu menggunakan PyCharm. Nah, cara penginstalannya silakan menggunakan ini Anaconda. Nah, ini nanti akan diajarkan di praktikum. Di sini saya cuma melihatkan seperti apa sih nanti program Python. Nah, saya sudah punya program Python di sini. Jadi misalnya saya bikin file, ini di VS Code ya, ini VS Code saya. Nah, misalnya saya bikin file week01.py seperti itu. Masih loading. Nah, filenya udah jadi ya di sini. Ini saya tutup. Oh, ini save dulu. Ini saya tutup. Sebentar, ini saya kembalikan seperti ini. Ini saya tutup. Nah, ini saya kumpulin di sini. Nanti ini saya hide ini. Nah, di sini di week 1 misalnya saya menuliskan program Python sangat sederhana. Misalnya mau mencetak hasil tuh print hello world. Jadi setiap program selalu bagaimana menuliskan hello world. Jadi ini adalah salah satu program pertama untuk berkomunikasi dengan
mesin kita, yaitu laptop ini. Nah, kalau di VS Code kita bisa show terminal. Di sini terminal, mana terminal saya? Nah, ini terminal. Di bawah nanti akan muncul terminal. Nanti dia akan merujuk pada folder di sini. Ini foldernya ya, KU201. Nanti kalau kita ketik ls itu perintah dalam terminal untuk mendata isi filenya itu apa aja. Dan sini ada figures. Folder di sini ada readme. Untuk yang titik ini nggak kelihatan ya, jadi ini hidden. Lalu ada wik, md, py, markdown ini. Nah, untuk menjalankan program yang ini, wik01py, kita tinggal ketikkan print, python wik01.py. Nah, di sini tidak dituliskan apapun. Oh, saya belum save, maaf. Ada tanda titik hitam di sini, artinya belum di save ya. Nah, kalau saya save, apa yang terjadi? Maka akan tercetak hello world di sini. Sangat sederhana programnya, kalian bisa ketikkan apapun. Misalnya kalian mau bikin print ITK gitu. Mungkin saya bikinnya seperti ini biar agak menarik ya. Jadi menggunakan sama dengan print, terus ada di tengah ini ada seperti ini, lalu ada print lagi, print, lalu ada print. Nah, seperti ini. Nah, kalian save, lalu kita jalankan, maka dia akan mencetak hello world dan huruf I gitu. Nah, kalian bisa lanjutkan ya kalau mau mencetak ITK, berarti nanti ditambahkan di sini gitu. Jadi, misalnya huruf T-nya kalian bikin T di sini. Nah, kalian bisa teruskan sendiri ya. Sini saya cuma mencontohkan yang huruf T. Nah, seperti itu. Nanti yang K-nya kalian bisa lanjutkan sendiri. Ini biar sama mungkin dibuat gini. Oke. ITK seperti itu. Di sini IT ya. Kalian save. Sekarang bisa running. IT ya, seperti itulah. Nah, itu program sederhananya ya. Kalian bisa mencetak, nanti di pertemuan berikutnya kalian akan melakukan seperti perulangan, percabangan, seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke slide, kita berada di subtopik terakhir, yaitu interpreter dan compiler. Nah, jadi bahasa pemrograman Python itu sangat berbeda dengan bahasa pemrograman seperti C. Mungkin yang dari SMA mungkin ada yang sudah belajar Pascal ya. Saya dulu belajar Pascal di SMA. Nah, itu sebelum bisa running, kita harus compile dulu. Beda sama Python, kita bisa ketik Python lalu nama programnya. Nah, kalau kita buat programnya di bahasa selain Python, kita harus compile dulu. Compile ke dalam executable. Jadi program yang bisa dijalankan. Nah, contohnya seperti ini. Saya ada contohnya, tidak ada ya. Misalnya program C, hello world C ya. Hello world C. Saya buat program C ya. Saya lupa program C itu kayak apa ya. Udah lama saya. Include studio H. Nah, kemudian saya mau mencetak itu integer main. Lalu saya print F hello world, lalu kasih n seperti ini. Seperti ini program C. Nah, untuk menjalankan program ini kalian nggak bisa langsung Python ya. Ada namanya menggunakan GCC, yaitu compiler, GNU compiler. Nah, ini caranya, komennya agak berbeda. GCC -o, nanti kalian harus keluarkan outputnya hello world. Ini adalah program eksekusinya hello world. Kemudian bisa nggak? Oh, bisa seperti ini. Jadi kalian harus bikin tanda petik ya, hello world. Misalnya .exe gitu. Atau biasanya saya menggunakan hello world saja. Lalu input dari hello world-nya, hello world sih. Ini kalau kita jalankan, dia akan compile. Di sini maka ada file baru namanya hello world. Ini adalah program yang sudah di-compile dan kita bisa jalankan. Cara menjalankannya sederhana, menggunakan titik slash hello world. Maka akan tercetak perintah hello world di sini. Nah, ini program C.
Nah, ini apa? Ini library untuk melakukan standar input output gitu. Jadi bagaimana akan melakukan pencetakan ke terminal sini. Nah, di sini ada entry point-nya, berbeda sama Python. Python tidak butuh entry point. Kita bisa langsung ketikkan print. Lalu perintahnya juga agak berbeda ya, di C menggunakan F seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Jadi C, kalau ada yang tertarik belajar C silakan. Ini sangat cepat programnya ketimbang Python. Ya mungkin nggak akan kerasa ya kalau program sederhana seperti Hello World. Baik. Nah, itu untuk minggu pertama. Kita kembali ke slide. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, kalian bisa temukan file tadi itu ketik aja di Google Lugo Blogger GitHub. Ini nanti pencarian yang paling atas itu kalian klik Lugo Blogger. Dia akan temukan di sini adalah repository saya atau folder-folder yang saya buat yang memuat berbagai macam bukan proyek ya, kerjaan lah sebenarnya atau mata kuliah juga. Nah, di sini ada, saya belum posting ya, nanti akan saya posting di sini seperti apa. Mungkin saya bisa posting sekarang ya, tapi nanti saja. Nanti kalian cari namanya KU201218 seperti itu. Nah, saat ini masih saya belum posting, nanti kalian cari sendiri kalau pengen membaca file ini. Yang week 1, week 2. Nanti mungkin nggak semua saya akan jabarin di sini ya. Yang saya jabarin di sini hanya yang saya tidak sempat untuk mengisi perkuliahannya. Oke, jadi tetap semangat. Kita akan lanjutkan ya sebentar lagi ke minggu kedua. Jadi tidak terlalu banyak di minggu pertama. Tetap semangat. Terus jangan menyerah belajar, jangan merasa gusar atau waduh takut Pak, susah Pak gitu. Jadi belajar coding itu menyenangkan, ada sedikit eksplorasi, sama seperti main game ya. Main game itu mungkin menyenangkan karena gambar. Nah, coding itu menyenangkan menurut saya karena kita bisa mengeksplor, kita bisa mengendalikan komputer itu. Seperti. Oke, tetap semangat. Mohon maaf saya nggak bisa mengisi secara langsung karena kelasnya kurang ya. Bukan kurang, kelas yang isi lebih dari 60 atau yang untuk muat 60 itu saya tidak bisa pesan gitu. Nah, daripada saya harus menunggu kelas yang ada dan jadwal yang kalian bisa tuh hari Rabu, jadi saya tidak bisa mengisi secara langsung. Jadi mohon dimaklumi ya. Baik, terima kasih. Demikian. Selamat belajar.